Hai. Kembali bersama dengan saya The Star Tarot and welcome to my tarot reading. Well. Seperti hari ini saya akan membahas topik pilih kartu ya, pastinya. Tetapi topiknya ini salah satu dari seseorang yang sudah DM ke saya, mintanya apakah yang harus saya hindari ketika bersamanya. Jadi ini adalah seperti clue, seperti kunci hal-hal yang harus dihindari ketika bersama dengan dirinya, atau hal-hal yang harus dihindari ketika menjalin hubungan bersamanya. Ya, karena tidak semua orang itu mau menceritakan dirinya secara full, secara gamblang, secara langsung bahwa saya orangnya nggak suka begini, saya nggak suka begini. Jarang ada beberapa, tapi jarang orang yang ingin mengakui. Ya, nah, apakah yang harus kamu hindari ketika bersama dirinya? Nah, di sini kamu harus bisa memilih pale 1 atau pale 2. Pale number 1 or pale number 2. Jadi di sini adalah gunakan instingmu. Pilih kartu yang sesuai dengan yang kamu mau, yang satu atau yang kedua. Dan ini adalah general reading, pembacaan secara general, secara umum. Ya, bisa resonate, bisa cocok, bisa enggak. Kemudian vice versa bisa terjadi kepada kamu ataupun terhadap pasangan kamu. Nah, apakah kamu sudah siap? Apakah yang harus kamu hindari ketika bersamanya? Apakah yang harus hal-hal yang sebaiknya jangan kamu lakukan ketika bersama dengan dirinya? Oke. Jadi buat Anda yang sudah memilih pale number 1 or pale number 2, kita mulai dari mana dulu nih? Sepertinya selalu dari nomor 1. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, inilah hal-hal yang harus kamu hindari di kartu ini. Yang pertama, Ten of Swords, Six of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Wands, dan juga Death. Ya, death di sini bukan berarti mati ya, belum tentu. Nah, apakah yang harus kamu hindari ketika kamu bersamanya? Atau hal-hal yang sekiranya dia nggak suka? Nah, buat Anda yang sudah memilih pale number 1, milih tumpukan kartu nomor 1. Dia nggak suka sama orang yang terlalu baper, terlalu sensitif, terlalu dikit-dikit diam, dikit-dikit mewek, dikit-dikit. Dia nggak terlalu suka sama orang yang lemah. Dia suka seseorang yang tough, seseorang yang tangguh, seseorang yang bisa mengatasi permasalahan. Kadang tidak semua orang bisa mengatasi permasalahannya sendiri, tetapi dia suka dengan seseorang yang kuat, yang tidak cepat putus asa, yang tidak cepat killing themselves atau membunuh dirinya sendiri. Karena bukan berarti membunuh beneran ya, artinya membunuh karakternya sendiri. Jangan seperti dia, nggak suka. Kemudian jangan juga yang terlalu terburu-buru. Kalau misalnya kalian masih pasangan yang baru, jangan terlalu buru-buru. Yuk kita menikah. Sementara dia belum tahu kamu sebenarnya siapa, belum mengetahui kamu 100%, belum tahu secara pasti kamu siapa. Jangan terlalu buru-buru di sini. Oke. Kemudian jangan memperlihatkan bahwa kamu itu dekat sama dia, suka sama dia karena dia memiliki sesuatu. Jangan membiarkan dia nggak suka sama orang yang, semua orang juga seperti itu sih, tidak suka dengan orang yang mengandalkan atau menuntut materi,
dikit-dikit mau ini dong, dikit-dikit beliin ini dong, dikit-dikit beliin ini apa, ini itu bla 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 segala macam. Kalau menurut saya pribadi ya, wanita misalnya contoh, wanita itu kalau dibilang wanita itu matre, buat saya bukan matre. Wanita itu memang ya ditakdirkan memang keperluannya memang jauh lebih banyak sih daripada pria. Pria pun juga seperti itu, maksudnya tidak matre. Semua kita ini matre, semua kita membutuhkan hal-hal yang penting untuk kehidupan kita. Tetapi ada juga orang-orang yang meskipun hal-hal itu tidak terlalu penting, tapi dikit-dikit mau ini, dikit-dikit jalan, dikit-dikit shopping, dikit-dikit hanya sekedar untuk pamer atau hanya sekedar untuk memperlihatkan ke orang lain bahwa dia memiliki semuanya. Tidak boleh seperti itu. Jadi jangan memperlihatkan hal itu kepadanya. Oke? Jangan memperlihatkan bahwa kamu suka sama dia karena dia punya harta atau dia punya pekerjaan yang bagus atau karena dia memiliki keuangan yang baik. Jangan memperlihatkan hal itu. Itu yang harus kamu hindari. Kemudian jangan semua nih ya, namanya hal-hal yang dihindari kan. Jangan dominan. Jangan terlalu dominan. Dikit-dikit tindakan ini kamu ambil. Dikit-dikit kamu yang menentukan. Dikit-dikit kamu yang menentukan. Jangan seperti itu. Dalam hal ini berarti sebaiknya selalu jalin komunikasi ketika ada hal-hal yang kalian inginkan. Bicarakan. Menurut kamu seperti apa? Minta pendapatnya. Sharing bersama dengannya. Kalau misalnya dia bilang cocok, ayo. Kalau misalnya dia tidak cocok, give a reason, berikan alasan kenapa. Jadi dalam hal ini akan saling menghargai satu sama lain. Ya. Kemudian jangan bersifat kekanak-kanakan. Dan jangan juga bersifat terlalu dewasa. Dia suka seseorang yang apa ya, yang seperti zaman sekarang ini, memiliki pasangan yang modern, memiliki pasangan yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, memiliki pasangan yang dewasa tetapi tidak over, ya. Jadi itu hal-hal yang harus dihindari ketika bersama dengan dirinya, atau ketika kamu akan mendekati seseorang dan ada mulai menjalin hubungan. Ini hal-hal yang harus kalian hindari. And what the message from your angel is, align your life. What is not aligned need to change. Nah, di sini kamu harus bisa membedakan, kamu harus mencoba mengganti atau mencoba merubah. Karena dalam hal hubungan itu tidak selamanya harus hanya kita terus yang pengen diikutin maunya kita, terus yang pengen dimengerti. Tapi kita juga bisa harus mengerti pasangan kita. Dan yang lebih penting adalah komunikasi antara satu dengan yang lain. Oke? Buat Anda yang sudah memilih PL number 1, itu hal-hal yang kamu harus hindari ketika bersamanya. Dan itu yang dia inginkan. Oke. Buat yang memilih PL nomor 2, this is your card. King of Swords, 7 of Swords, Queen of Swords, wow, Page of Swords, wow, dan Justice. Waduh. Apakah hal-hal yang kamu harus hindari ketika menjalin hubungan dengannya? Di sini sepertinya pasangan kamu sangat sensitif ya orangnya. Sangat peka. Sangat bisa dibilang sensitif, bisa dibilang posesif, bisa dibilang over control, bisa dibilang pencemburu. Ya. Jadi di sini hal-hal yang harus kamu hindari adalah jangan menjadi seseorang yang mengambil keputusan atas dirimu sendiri. Jangan
egois. Dia nggak suka orang yang egois. Jangan mengambil keputusan atas dasar pemikiran kamu sendiri. Ketika misalnya lagi jalan atau lagi membeli sesuatu, dia pengen ini, oh tidak, jangan yang itu, ini bagus. Milih ini lagi, oh tidak, yang itu, jangan, ini aja yang bagus. Jangan seperti itu. Atau tidak, kita harus ke sini, sementara dia pengennya ke sana. Ayo diceritakan bersama-sama, ya. Kemudian dia nggak suka orang yang maruk. Dia yang nggak suka orang yang mementingkan diri sendiri, yang ada hal-hal yang sekiranya misalnya mungkin kita bisa berbagi, ya berbagilah. Dia nggak suka orang yang maruk, nggak suka orang yang pelit. Oke, itu hal-hal yang harus kita hindari. Kemudian dia nggak suka orang yang cerewet. Dia nggak suka orang yang ngomong doang tapi isinya nggak ada. Buktikan dirimu, jadilah apa adanya. Dan jangan mengeluarkan sesuatu atau mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa berpikir dulu. Dia paling nggak suka. Dan juga jangan sok adil atau bisa melakukan sesuatu semuanya begini, kita harus seperti ini, tapi di kenyataannya tidak. Kamu harus bisa memperlihatkan dirimu bahwa ketika kamu sudah mengatakan bahwa kita harus seperti ini, kita harus adil, kita harus balance, kita harus stabil dalam kehidupan ini, tetapi kamu tidak memberikan tindakan yang sesuai atau memberikan tindakan yang sama seperti ucapanmu, dia nggak suka. Ya, udah ditangkap ya, message-nya ditangkap ya. Nah, apakah message-nya? Mintakan ini bahasa kartu ya. Belonging the original light workers. Jadilah dirimu sendiri, menjadi orang yang natural, original. Longing for home. Jadi seperti apa kamu di rumah, berusahalah menjadi hal yang seperti itu. Tetapi hal-hal yang dia tidak suka hindari. Kamu sudah mendapat bocoran nih, sudah mendapat clue nih di sini. Jadi hal-hal ini yang harus kamu hindari, tetapi tidak harus menjadi orang lain. Ada hal-hal yang kita memang harus bisa mengalah dalam suatu hubungan. Oke? Buat Anda yang sudah memilih pel nomor 2, inilah yang harus kalian laksanakan. Oke? Dan kita akan kembali lagi di readingan selanjutnya bersama dengan The Star Tarot. Thank you very much and goodbye.